Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Bersama kami, tim presentasi kelas 27 dari SMA 8 Pekanbaru. Saya Muhammad Rafli Juan Tarmado. Saya Nadira Sofia. Saya Dalam Regi. Saya Azura Kumara Alexa. Dan kami akan menjelaskan materi tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan jalur rempah masa praaksara yang akan dimulai dengan Nadira Sofia. Kepada Nadira Sofia. Oke, baik. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dan sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai terbentuknya Kepulauan Indonesia terlebih dahulu. Nah, Kepulauan Indonesia ini itu terbentuk diyakini itu karena ada ketidakstabilan pergerakan lempeng tektonik sehingga terpecah-pecahnya kepulauan menjadi Kepulauan Indonesia. Nah, pada saat itu diyakini pada masa Mesozoikum. Mesozoikum itu adalah pada masa sudah ada kehidupan dan juga sudah modern. Sebelum itu juga ada dua masa, yaitu yang pertama ada Arkeokum dan juga yang kedua ada Paleotikum. Nah, kalau misalnya Arkeokum itu tuh masih belum ada kehidupan. Kalau misalnya Paleotikum itu sudah mulai ada kehidupan tapi masih belum stabil. Nah, Kepulauan Indonesia sendiri itu terbentuk dari 3 lempeng, yaitu yang pertama lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan juga lempeng Pasifik. Nah, lempeng ini tuh bertemu di zona subduksi. Nah, zona subduksi itu terjadinya pergerakan pada zona subduksi sehingga terpecah-pecahnya kepulauan menjadi Kepulauan Indonesia. Jadi menjadi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan. Nah, setelah itu pergerakan subduksi itu juga mengakibatkan terbentuknya pegunungan dan juga palung. Contohnya itu adalah pegunungan Bukit Barisan. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai terbentuknya Kepulauan Indonesia, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori-teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Itu ada 4 teori, yaitu yang pertama ada teori out of Afrika, yang kedua ada teori out of Yunan, dan yang ketiga ada teori Nusantara, dan yang keempat itu ada teori out of Taiwan. Yang pertama ada teori out of Afrika. Menurut teori ini, nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Afrika, tepatnya itu di tanduk Afrika. Nah, di sini itu Afrika itu melakukan penyebaran di seluruh dunia karena pada saat itu di tempat mereka itu masih ada krisis pangan dan juga kekeringan berkepanjangan sehingga mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, jadi mereka akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Dan bukti kuat bahwa kalau misalnya nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Afrika karena adanya bukti DNA yang menyatakan bahwa revolusi manusia purba Indonesia itu terjadi di Afrika. Nah, tetapi ada keraguan juga terhadap teori ini pada saat ketemunya fosil Homo neanderthalensis di gua-gua Spanyol. Jadi diyakini kalau misalnya teori ini itu bisa jadi tidak benar. Nah, tetapi juga ada bukti yang kuatnya tadi. Nah, selanjutnya itu ada teori out of Yunan. Kalau teori out of Yunan itu berarti teori ini itu mengatakan kalau misalnya nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan atau Taiwan. Mereka ada 3 gelombang masuk ke Nusantara. Yang pertama itu pada saat bangsa Melanesoid masuk ke Nusantara pada masa akhir zaman es. Nah, terus yang kedua itu ada pada saat Proto Melayu itu datang atau Melayu kuno atau Melayu tua, dan mereka membawa kebudayaan dan kebudayaannya sampai saat ini contohnya itu adalah suku Dayak dan juga suku Toraja. Nah, terus yang gelombang ketiga itu ada Diutro Melayu. Nah, Diutro Melayu itu atau disebut juga dengan Melayu modern, itu mereka membawa banyak perubahan dan juga modernisasi sehingga terjadilah perkembangan. Nah, contohnya itu adalah suku Jawa, suku Melayu. Nah, dan terakhir itu ada yang ketiga itu ada teori Nusantara. Nah, kalau teori Nusantara itu mengatakan kalau misalnya nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia itu sendiri karena diyakini oleh 2 hal. Yang pertama, bangsa Melayu yang pada saat itu ada di Nusantara itu tidak terlalu kuat, jadi diyakini mereka tidak perlu lagi migrasi dari luar. Nah, terus yang kedua, banyaknya penemuan fosil di negara Indonesia. Nah, terus teori Nusantara ini itu mengatakan kan ada dua
manusia purba, spesies manusia purba dari genus Homo. Nah, contohnya adalah Homo wajakensis dan juga Homo soloensis. Nah, kalau di teori ini mengatakan Homo wajakensis itu tidak punah, melainkan mereka melakukan perkawinan silang. Jadi terbentuknya manusia purba yang baru. Nah, tetapi juga ada yang mengatakan mereka itu punah karena keterbatasannya otak untuk apa namanya? Untuk mengatasi berbagai penyakit yang mereka alami. Jadi mereka bisa saja punah karena itu. Nah, yang terakhir itu ada teori out of Taiwan. Kalau teori out of Taiwan ini itu mengatakan kalau nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Taiwan. Itu juga karena ada bukti kuatnya, yaitu pada saat itu bangsa Indonesia menggunakan unsur-unsur kebahasaan, yaitu Austronesia, yang merupakan bahasa Indo bangsa Taiwan pada saat itu. Sehingga bisa dikatakan nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Taiwan. Juga Taiwan ini membawa banyak kebudayaan, seperti kebudayaan bercocok tanam, dan juga ada budaya ternak. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai teori-teori seperti yang saya jelaskan tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manusia-manusia purba yang ada di Indonesia. Itu ada 3. Yang pertama ada Meganthropus, terus yang kedua itu ada Pithecanthropus, dan yang ketiga itu ada Homo. Yang pertama itu ada Meganthropus. Nah, Meganthropus ini sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu mereka hidup 200 tahun yang lalu. Yang kedua mereka masih belum memiliki dagu. Terus yang ketiga mereka itu masih mengumpulkan makanan dan mereka juga memiliki rahang yang kuat. Nah, yang kedua itu ada Pithecanthropus. Kalau Pithecanthropus ini itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dia itu dagunya masih belum ada. Terus yang kedua, tinggi mereka mencapai 160 sampai 180 cm. Nah, terus yang ketiga, kapasitas otak mereka itu belum bisa mencapai kapasitas manusia purba Homo. Nah, terus yang ketiga itu adalah Homo. Kalau Homo itu ada genus Homo yang ada di Indonesia, itu ada Homo wajakensis dan juga Homo florensis. Nah, kalau Homo florensis itu disebut juga dengan manusia Flores. Nah, kalau misalnya untuk Homo wajakensis itu memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, mereka itu tingginya itu sudah mencapai 170 cm. Terus yang kedua, mereka itu volume otaknya itu sudah berkembang, yaitu 1550 sampai 1650 cc. Terus mereka itu juga rahang bawah dan giginya itu sudah lebih kuat. Nah, kalau misalnya untuk manusia Flores, itu dia itu disebut juga dengan Hobbit, kata Hobbit, yang merupakan manusia kerdil yang berada di film The Lord of the Rings. Tapi Hobbit ini itu diyakini punah karena adanya perubahan iklim dan juga adanya bencana seperti gunung meletus sehingga mereka punah. Oke, selanjutnya yang saya akan jelaskan itu adalah cara kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia pada masa praksara Indonesia. Nah, masa praksara itu apa sih? Masa praksara itu adalah masa di mana masyarakat itu belum mengenal tulisan. Nah, berdasarkan kategori mata pencariannya, zaman praksara ini terbagi menjadi 5, tetapi saya hanya akan menjelaskan 4 dan yang kelima akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama itu adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau bisa disebut juga budaya Paleolitik. Zaman ini disebut juga dengan zaman batu karena berasal dari bahasa Yunani yang berarti palaios, yang berarti purba, dan litos yang berarti batu. Nah, karena alat penunjang untuk berburu dan mengumpulkan makanan pada masa itu sebagian besar terbuat dari batu. Nah, masa ini tuh diperkirakan terjadi antara munculnya manusia purba pertama di Indonesia sekitar 12.000 tahun yang lalu. Sebagaimana diungkapkan di The Cambridge Encyclopedia of Hunter-Gatherers, berburu dan mengumpulkan makanan itu merupakan bentuk adaptasi pertama manusia yang paling sukses, serta mencakup 90% dari sejarah manusia. Makanan manusia purba pada masa ini itu bergantung sepenuhnya pada alam dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Hal ini karena pada masa ini hewan dan tumbuhan hidup merata di bumi. Selanjutnya, hasil-hasil budayanya. Sesuai perkembangan otaknya yang masih terbatas, alat yang mereka gunakan untuk menghasilkan hasil-hasil buruannya itu juga masih sederhana, sangat sederhana, yaitu alat-alat dari batu, kayu, dan tulang hewan yang masih kasar.
Temuan alat-alat dari batu yang ditemukan di Indonesia paling banyak itu berupa kampak genggam atau perimbas, alat-alat serpih, dan alat-alat dari tulang. Selain ketiga alat tersebut, ditemukan pula alat-alat seperti kapak genggam dan kapak peneta. Nah, di sini ada 3 jenis alat yang ditemukan di Indonesia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau budaya Paleolitik. Yang pertama itu adalah kapak perimbas. Kapak perimbas itu adalah sejenis kapak yang digenggam dan berbentuk masif. Teknik pembuatannya itu umumnya masih kasar. Yang kedua itu adalah alat serpih atau flex. Itu temuan alat serpih pertama kali ditemukan oleh von Koenigswarth pada tahun 1934. Alat-alat ini dikumpulkan dari permukaan tanah barat laut, desa Ngebung, Sragen, Jawa Tengah. Yang ketiga itu adalah alat tulang. Pembuatan alat-alat tulang sementara ini hanya diketahui digandong sebagai unsur yang ditemukan dalam konteks Pithecanthropus soloensis dan alat-alat yang dibuat dari tanduk, serpih, dan batu-batu bundar. Yang kedua itu adalah Nah, oleh karena itu berburu menjadi sarana utama untuk bertahan hidup. Kehidupan manusia purba di Indonesia ini pada masa ini sejak Pithecanthropus sampai Homo sapiens itu bersifat nomaden atau berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya, mengikuti gerak hewan buruan serta sumber airnya. Pada masa ini kehidupan menetap atau bisa disebut juga setender belum dikenal. Nah, migrasi atau perpindahan hewan buruan itu umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Ada 5. Yang pertama itu adalah adanya perubahan iklim yang ekstrim, seperti kemarau yang sangat panjang membuat mereka mengharuskan migrasi, ataupun musim hujan yang membuat cuaca dingin yang mengharuskan mereka untuk migrasi juga. Yang kedua itu adalah bencana alam yang juga ikut membuat manusia bermigrasi. Yang ketiga itu adalah ancaman dari sesama hewan, yaitu hewan karnivora, yaitu hewan-hewan pemakan daging. Yang keempat itu adalah gangguan manusia. Yang kelima itu tumbuhan-tumbuhan biasanya lebih mudah tumbuh dan berkembang di daerah-daerah beriklim hidup panas. Itu yang menyebabkan mereka harus bermigrasi. Oleh sebab itu hewan-hewan harus mengikuti pertumbuhan tumbuhan-tumbuhan tersebut untuk melangsungkan hidupnya. Yang kedua, itu adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau bisa disebut juga budaya Mesolitik. Nah, penyebutan zaman batu tengah atau Madia atau Mesolitikum dari bahasa Yunani mesos yang berarti tengah dan litos yang berarti batu menunjukkan dua pengertian. Pertama, pada periode ini alat penunjang utama untuk berburu dan mengumpulkan makanan masih sama dengan periode mengumpulkan makanan sebelumnya, yaitu menggunakan batu yang masih kasar. Kedua, periode ini merupakan masa peralihan dari zaman batu tua ke zaman batu muda atau Meliotikum. Sebagai masa peralihan, periode ini menunjukkan adanya perkembangan budaya dibandingkan periode sebelumnya. Nah, masa ini tuh diperkirakan terjadi antara 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu atau pada masa Holosen. Adapun manusia purba penduduk pada zaman ini adalah Homo sapiens yang lebih cerdas karena otaknya mengalami perkembangan. Akan tetapi, menurut Poespo Negoro dan Noto Susanto, manusia purba jenis Homo sapiens di Nusantara ini adalah ras pendatang baru, yaitu ras Australomelanosoid dan ras Mongoloid. Nah, ras Australomelanosoid ini diyakini sebagai keturunan Proto-Australoid yang berpindah dari sekitar Laut Tengah dan tinggal di India. Hipotesis yang populer mengatakan Homo wajakensis dan Homo soloensis telah punah atau dalam proses kepunahan ketika kedua ras pendatang baru ini tiba. Nah, faktor utama kepunahannya itu adalah keterbatasan kemampuan otak mereka membuat strategi-strategi baru menyesuaikan diri dengan alam. Nah, corak kehidupan mereka ini tetap sama dengan masa sebelumnya, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan dari alam. Bedanya, selain alat-alat dari batu, pada masa ini mereka juga mampu membuat alat-alat dari tulang dan kulit kerang. Mereka mengenal pembagian kerja, yaitu laki-laki berburu, sedangkan perempuan itu mengumpulkan makanan.
berupa tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan kecil, memasak atau memelihara api, dan membimbing anak. Hal itu juga lah yang membuat mereka mengenal kebiasaan bertempat tinggal secara tidak tetap atau semi-sedentar. Terutama di gua-gua payung, Abruzos, mereka memilih gua-gua yang tidak jauh dari sumber air atau sungai yang terdapat sumber makanan seperti ikan, kerang, siput, dan lain-lain. Oke, selain bertempat tinggal di gua-gua, ada juga kelompok manusia yang lain yang bertempat tinggal di pantai, yang hidupnya lebih bergantung pada bahan-bahan makanan yang ada di laut. Hal ini terbukti dari penemuan-penemuan kulit kerang dan siput dalam jumlah banyak, selain tulang manusia dan alat-alatnya di dalam timbunan kulit kerang. Kenyataan ini juga menunjukkan bahwa mereka telah mengenal pencarian dan pengumpulan makanan di laut. Oke, hasil budayanya pada masa ini berkembang 3 tradisi pokok pembuatan alat-alat di Indonesia, yaitu tradisi serpi bilah, alat tulang, dan kapak genggam Sumatera. Tradisi pembuatan alat pada masa ini mendapat pengaruh kuat dari kebudayaan Gansun dan Hoabin, kurang lebih tahun 12.000 sampai 8.000 sebelum Masehi, dari Vietnam, bagian utara, yang diduga merupakan daerah asal pendatang baru ras Australomelanesoid itu. Yang pertama itu adalah serpi bilah atau flex. Tradisi serpi ini terutama berlangsung dalam kehidupan di gua-gua Sulawesi Selatan, seperti di Leang Karasa dan pulau-pulau Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, alat tulang. Alat tulang ini banyak ditemukan di Jawa Timur. Yang ketiga, kapak genggam Sumatera ini sejumlah alat batu kapak di Indonesia yang dikenal dengan istilah Sumatralit atau kapak genggam Sumatera, berasal dari Asia Tenggara dan ditemukan di Tiongkok Selatan, Vietnam, Kamboja, Annam, Thailand, dan di semenanjung Malaysia. Nah, bentuk kepercayaan awalnya selama bertempat tinggal di gua-gua ini, mereka mulai mengenal tradisi melukis di dinding-dinding gua. Contohnya itu seperti lukisan yang terkait dengan sistem kepercayaan awal yang banyak terkait di gua-gua Sulawesi Selatan dan Papua. Lukisan tangan dengan latar belakang cat merah di gua Leang-Leang Sulawesi Selatan ini misalnya diyakini sebagai simbol kekuatan atau lambang kekuatan pelindung terhadap gangguan-gangguan roh jahat. Cap-cap tangan yang jari-jarinya tidak lengkap diperkirakan merupakan ungkapan berduka atau berkabung. Nah, yang ketiga itu adalah masa bercocok tanam atau budaya Neolitik. Dalam periodisasi berdasarkan hasil budaya, masa bercocok tanam ini disebut juga dengan zaman Neolitikum atau zaman batu muda, dari bahasa Yunani neo yang berarti baru dan litos yang berarti batu. Sebagian ahli lebih suka menyebutnya zaman batu baru untuk menunjukkan lahirnya tradisi baru pada masa ini, yaitu bercocok tanam. Melalui bercocok tanam terjadi perubahan besar dalam kehidupan Indonesia, yaitu dari food gathering atau berburu dan mengumpulkan makanan ke food producing menghasilkan makanan sendiri. Bisa dikatakan tradisi bercocok tanam ini merupakan sebuah revolusi, perubahan yang besar dalam peradaban manusia. Nah, pada masa ini juga sudah dikenal teknologi pembuatan tembikar, perhiasan, serta peternakan. Menurut Erswaitmono, kebudayaan yang dikembangkan pada masa bercocok tanam ini yang menjadi dasar kebudayaan Indonesia sekarang ini. Nah, siapa sih mereka sesungguhnya? Mereka ini adalah gelombang pertama bangsa Melayu Austronesia dari ras Mongoloid yang datang ke Nusantara pada 1500 sebelum Masehi. Mereka lazim juga disebut dengan bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua. Nah, gelombang pertama ini datang dari Yunan, wilayah Tiongkok bagian selatan yang sekarang menjadi provinsi tersendiri di Tiongkok. Mereka bermigrasi ke Indonesia melalui 2 jalur. Yang pertama itu adalah jalur barat, yaitu dari Yunan menuju Thailand atau bisa dibilang Siam, semenanjung Malaya, kemudian ke Sumatera, Jawa, dan Flores. Yang kedua itu adalah jalur timur, yaitu dari Yunan melalui Vietnam menuju Taiwan, Kepulauan Filipina, kemudian Kepulauan Maluku, Sulawesi, Halmahera, dan Papua. Keturunan Melayu tua yang sampai sekarang masih ada ini di Indonesia adalah suku bangsa Dayak,
Toraja, Batak, dan Papua. Corak kehidupan sosial ekonomisnya mereka, cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan perlahan-lahan ditinggalkan. Seiring dengan itu, masyarakat memelihara hewan-hewan tertentu. Sebagian kecil penduduk yang tinggal di tepi pantai mungkin memproduksi garam dan mencari ikan. Kegiatan bercocok tanam dilakukan dengan menebang dan membakar pohon-pohon dan belukar, sehingga terciptalah ladang-ladang yang memberikan hasil-hasil pertanian meskipun sifatnya masih sederhana. Gotong royong juga telah menjadi bagian dari corak kehidupan masyarakat. Mereka juga mengenal pembagian kerja antara kaum wanita dengan laki-laki. Contohnya, pekerjaan berburu yang menghabiskan tenaga banyak dilakukan oleh para lelaki. Menangkap ikan yang dekat dengan tempat tinggal, sungai, rawa, atau tempat-tempat yang dapat ditanam dapat dilakukan oleh kaum wanita dan anak-anak. Sedangkan menangkap ikan di laut lepas itu umumnya dikerjakan oleh laki-laki. Hasil-hasil budayanya, masa bercocok tanam di Indonesia ini dimulai kira-kira bersamaan dengan berkembangnya kemahiran mengupam atau bisa disebut juga mengosok atau menghilangkan alat-alat batu serta dikenalnya pembuatan gerabah. Dari hasil pengupaman itu lahir bentuk beliung persegi, kapak, mata panah, dan tombak. Di sini saya menjelaskan yang pertama itu adalah beliung persegi. Beliung persegi itu adalah alat batu paling menonjol dari masa bercocok tanam. Daerah penemuannya itu pun meliputi hampir keseluruhan Indonesia. Yang kedua itu adalah kapak lonjong. Tradisi kapak lonjong ini diduga lebih tua daripada tradisi beliung persegi. Bentuk umumnya lonjong dengan pangkal agak runcing dan melebar pada bagian tajaman. Yang ketiga itu adalah alat-alat obsidian, alat-alat yang khusus dibuat dari batu kecubung yang berkembang sangat terbatas di beberapa tempat saja. Yang keempat itu adalah mata panah, alat ini berhubungan dengan kehidupan berburu. Yang kelima itu adalah gerabah, penyelidikan arkeologis membuktikan benda-benda gerabah mulai dikenal pada masa bercocok tanam. Yang keenam itu adalah alat pemukul dari kulit kayu. Yang ketujuh itu perhiasan. Pada masa bercocok tanam ini, perhiasan berupa gelang dari batu dan kulit kerang telah dikenal. Sistem kepercayaannya, yang pertama itu adalah animisme, yaitu dari bahasa Latin anima yang berarti roh, adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini, baik hidup maupun mati, memiliki roh. Yang kedua itu adalah dinamisme, dari bahasa Yunani dunamos yang berarti kekuatan atau daya, adalah kepercayaan bahwa benda-benda di sekitar manusia memiliki daya atau kekuatan gaib yang mampu memberikan manfaat untuk manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu adalah zaman perdagian atau zaman logam. Zaman ini bisa dikatakan sebagai zaman logam karena pada masa ini manusia banyak membuat alat yang terbuat dari logam. Banyak manusia-manusia terampil yang membuat alat-alat dari logam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti neraca, kemudian gerabah dan lain-lainnya. Kemudian adanya alat-alat logam menjadi cerminan buat kita semua bahwa dari zaman tersebut sudah ada perkembangan zaman sampai sejak sekarang, yang mana seperti kapak, nekara, bejana adalah contoh dari hasil alat-alat logam yang ada pada zaman perundagian. Nah, kata undagi sebenarnya ahli atau terampil. Maka dari itu, karena orang-orang pada zaman dulu terampil menggunakan logam, maka disebut zaman perundagian atau zaman logam. Kemudian, siapakah manusia pada zaman ini? Manusia pada zaman ini adalah manusia yang berasal dari Deutero Melayu, yaitu manusia yang datang dari Yunan, Cina, dan lain-lain yang datang ke Nusantara untuk tetap hidup di Nusantara. Kemudian mereka tinggal dan memperkenalkan budaya-budaya baru kepada masyarakat asli, dan sampai mereka membuat masa bercocok tanam dan sebagainya. Mereka pun tidak hanya sampai di situ, mereka juga menetap dan kawin-mawin atau melakukan kohabitasi dengan penduduk asli, yaitu Proto Melayu yang sudah datang ke Nusantara jauh sebelum masa bercocok tanam atau masa perundagian. Kemudian corak kehidupan sosial ekonomis.
Nah, pada masa ini disebut masa undagi atau masa yang terampil karena manusia sudah bisa membuat barang-barang yang terbuat dari logam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan kemudian mereka melakukan kegiatan ekonomi dengan cara melakukan perdagangan yang akan dijual belikan antar daerah, antar daerah maupun antar pulau dengan cara melakukan barter sebagai jual belinya. Kemudian ada dua teknik utama dalam melakukan pembuatan logam, yaitu teknik Achire-Perdue dan kedua teknik bivalve, yang mana teknik Achire-Perdue itu adalah teknik cetak tuang, sedangkan bivalve adalah teknik dua setangkup. Kelebihan dan kekurangan dari keduanya itu, kalau Achire-Perdue itu adalah sekali pakai kekurangannya, tetapi menghasilkan barang yang sama persis dengan bentuk aslinya. Sedangkan dua setangkup itu dia bisa dilakukan secara berulang-ulang. Nah, teknik Achire-Perdue itu dilakukan dengan cara membentuk model benda dengan tanah liat, kemudian dilapisi dengan lilin di dalamnya. Setelah itu, setelah tanah liat mengeras, lilin tersebut dicairkan dan masuk ke lubang-lubang tanah liat yang sudah keras tadi. Kemudian logam cair dimasukkan, tunggu hingga mengeras. Setelah logam cair tadi sudah mengeras, barulah tanah liat tersebut dipecahkan dan barang yang kita inginkan pun jadi. Kemudian sedangkan teknik bivalve itu adalah teknik buat cetakan model dari benda yang dikehendaki dengan bentuk yang dapat saling ditangkupkan. Kemudian tuang logam cair ke dalam cetakan tersebut, lalu kedua cetakan kemudian saling ditangkupkan. Terus biarkan sampai logam dingin dan cetakan dapat dibuka. Nah, kalau yang tadi dia bisa sekali pakai, kalau yang ini dia bisa berulang-ulang. Kemudian teknik penuangan perunggu tidak hanya menghasilkan benda-benda sederhana seperti kapak perunggu, gelang, dan mata tombak, tetapi ia juga bisa membuat benda-benda lain yang lebih kompleks seperti patung, moko, dan benda-benda upacara lain untuk upacara adatnya. Kemudian cetakan benda perunggu di Indonesia ditemukan di Jawa Barat, yaitu berupa tangkup kapak perunggu dan gelang perunggu. Itu adalah bentuk atau contoh benda yang dari zaman perundagian yang terdapat di Jawa Barat. Kemudian selanjutnya pada masa ini sudah ada kehadiran pemimpin yang memimpin orang-orang pada zaman ini. Karena sering perkembangannya zaman, masyarakat telah mempercayai dengan adanya kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Kemudian karena ada kepercayaan itulah mereka membentuk sebuah kepemimpinan atau yang terpimpin. Kemudian dengan kepemimpinan tersebut mereka mempraktikkan sistem persawahan, kemudian sistem gotong royong, dan juga ada sistem nilai dan norma yang sudah diterapkan oleh mereka pada masa itu. Kemudian pemimpin juga melakukan segala cara untuk memfasilitasi masyarakat pada masa itu dengan cara melakukan hal-hal seperti membuat acara adat, kemudian membuat hubungan sosial yang baik antara satu sama lain, dan juga bercocok tanam, dan juga melakukan nilai-nilai keagamaan. Kemudian dalam masyarakat ini terdapat perbedaan golongan, yaitu golongan pengatur upacara atau yang berhubungan dengan kepercayaan, dan kemudian ada juga golongan petani, pedagang, serta pembuat benda-benda logam dan juga gerabah. Sedikit penjelasan, pada masa ini walaupun sudah termasuk zaman logam, gerabah tetap digunakan pada zaman ini. Logam itu hanya menggantikan tulang dan sebagainya, tetapi gerabah masih digunakan masyarakat pada zaman ini. Bahkan pada zaman ini gerabah mempunyai kemajuan yang sangat pesat seiring berkembangnya zaman sampai pada saat ini. Kemudian hasil-hasil budaya, alat-alat dari logam perunggu yaitu seperti nekara moko, kemudian nekara tipe pejeng, dan juga moko. Nah, nekara tipe pejeng adalah nekara yang dibuat oleh Indonesia atau buatan Indonesia, yang mana nekara tipe pejeng atau yang biasa kita sering lihat itu di Bali,
yaitu berukuran kecil disebut ngoko atau mako. Nekara PJ yang berukuran besar memiliki tinggi 198 meter. Nah, biasanya nekara ini ada di Desa Manuaba, Gianyar, Bali dan digunakan untuk acara-acara upacara adat yang ada di Bali seperti persembahan dan sebagainya. Kemudian moko banyak beredar di bagian timur Indonesia. Orang Alor menyebutnya moko atau mako. Sedangkan penduduk Pulau Pentar menamakan benda ini kendang perunggu. Kemudian ada juga yang namanya kapak perunggu, alat-alat dari besi seperti cincin, kemudian juga bekal kubur dan juga gerabah. Yang mana tradisi gerabah Nusantara pada masa Purwodarjo mendapatkan pengaruh dari dua tradisi gerabah di Asia Tenggara, yaitu tradisi gerabah Sahyun Kalanai dan tradisi gerabah Bau Malayu. Nah, kedua tradisi tersebut tergabung menjadi satu pada masyarakat pada zaman ini. Kemudian masyarakat menggabungkan kedua tradisi tersebut. Kemudian bentuk kepercayaannya, seperti yang diyakini, kepercayaan pada masyarakat ini ada dua, yaitu animisme dan dinamisme. Nah, kepercayaan mereka itu dalam bentuk mempercayai atau pengaruh arwah nenek moyang. Mereka mempercayai kalau arwah nenek moyang mereka itu selalu melindungi mereka di mana saja mereka berada. Kemudian ada itu masa megalitikum atau batu besar. Nah, untuk masa megalitikum dia tidak termasuk ke dalam zaman periode, karena di setiap zaman megalitikum selalu ada dan terus berkembang pada setiap zamannya. Contohnya karena corak kebudayaannya ada di hampir setiap masa praksara. Nah, kata Megalitikum itu berasal dari kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu, yang mempunyai makna yaitu batu besar. Makanya masa megalitikum dinamakan masa batu besar. Kemudian hal ini adalah ciri khas masa ini, adanya benda kebudayaan berbentuk batu-batu besar yang dibangun dengan tujuan tertentu. Nah, pada masa ini, masa megalitikum itu semakin banyak ditemukan atau semakin banyak dibuat bangunan-bangunan besar atau yang terbuat dari batu untuk memiliki tujuan tertentu seperti tujuan keagamaan atau tujuan kepemimpinan dan sebagainya, untuk melambangkan simbol-simbol pada zaman itu. Contohnya ada di Nias, Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sumbawa, Kalimantan, Toraja, Flores, dan Sumba. Bentuk bangunan bermacam-macam seperti menhir, punden berunda, kubur batu, warupa, sarkofagus, dolmen, dan arca batu. Menhir adalah tugu atau batu yang tegak sengaja ditempatkan di suatu tempat untuk memperingati orang yang sudah meninggal. Kemudian punden berunda merupakan bangunan yang disusun secara bertingkat-tingkat yang dimaksudkan untuk melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kemudian kubur batu yaitu memiliki bentuk yang mirip dengan bangunan kuburan seperti bertingkat-tingkat. Seperti yang dapat kita lihat saat ini. Tapi umumnya tersusun dari batu yang terdiri atas dua sisi panjang dan dua sisi lebar. Nah, kemudian ada waruga, yaitu kubur batu yang tidak memiliki katup, banyak ditemukan di situs Gila Manuk, Bali. Kemudian ada sarkofagus, sejenis kubur batu juga, tetapi memiliki tutup di atasnya. Kalau waruga itu tidak memiliki tutup, tetapi sarkofagus memiliki tutup di atasnya. Dolmen adalah bangunan megalitik yang memiliki banyak bentuk dan fungsi. Contoh untuk tujuan pembentukan atau pembuatan dolmen itu adalah sebagai pelinggi roh atau tempat sesaji pada saat upacara. Kemudian arca batu, yang itu banyak ditemukan di tempat wilayah Indonesia, diantaranya adalah Pasaman, Sumatera Selatan, Pasemahan, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bentuk arca batu dapat menyerupai hewan atau manusia dengan ciri negrito. Kemudian hasil kebudayaan pada masyarakat Praksara tingkat lanjut atau tradisi lisan. Nah, seperti yang kita ketahui, masa Praksara adalah masa sebelum mengenal tulisan. Nah, cara berkembangnya manusia pada zaman itu pertama tidak langsung mengenal tulisan,
tetapi dengan cara lisan terlebih dahulu. Pada masa ini, manusia telah mulai berpikir atau sudah memiliki kesadaran bahwa komunitas membuat masyarakat Nusantara pada masa praksara melembaga atau aturan yang sudah ada, dan bahkan muncul nilai-nilai baru yang harus dihayati semua anggota komunitas. Jadi mereka tuh sadar kalau misalnya mereka tuh harus mempunyai nilai norma, kemudian kepercayaan yang mana disatukan sebuah lembaga dan sebuah komunitas yang akan mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik ke zaman selanjutnya. Masyarakat Nusantara pada masa praksara ingin nilai pandangan hidupnya tidak hanya memiliki milik mereka saja. Jadi setelah mereka sadar dengan nilai norma yang mereka perlukan, mereka tidak hanya ingin untuk diri mereka saja, untuk pada zaman itu saja, tetapi mereka juga ingin generasi selanjutnya dari mereka terus memiliki nilai dan norma seperti yang telah mereka lakukan pada zaman tersebut. Dan maka hasil-hasil dari budaya yang bersifat non fisik seperti kepercayaan, nilai, norma, dan sebagainya mereka turunkan ke generasi selanjutnya melalui nilai-nilai tradisi atau folklore. Nah, pada zaman ini mereka sudah mampu berkomunikasi satu dengan yang lainnya sehingga mereka mudah untuk lisan. Kemudian pandangan mereka ke generasi berikutnya itu juga disampaikan oleh tokoh-tokoh penting melalui sosialisasi atau perwarisan kepada generasi muda pada zaman itu. Nah, berbicara tentang tradisi lisan dan folklore, kata tradisi berasal dari bahasa Latin yaitu tradition yang berarti mewarisi atau juga menyampaikan atau meneruskan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tradisi adalah hal yang disampaikan atau diteruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Jadi tradisi lisan telah ada pada zaman ini. Mereka meneruskan nilai norma kepercayaan kepada generasi selanjutnya dengan cara lisan. Kemudian lisan tersebut menjadi tradisi yang disebut dengan tradisi lisan sampai sejak sekarang. Kemudian pada masa praksara, penyampaian kebiasaan yang berlaku di masyarakat dilakukan dengan cara bertutur atau berbicara dengan lisan. Karena penyampaian dilakukan secara lisan, kemudian dikenal istilah tradisi lisan. Kemudian ada juga dengan folklore, yang mana folklore berasal dari bahasa Inggris yaitu berarti folk, yang berarti rakyat, atau lore dan lore berarti tradisi dan atau ilmu pengetahuan. Dalam artinya folklore adalah tradisi atau ilmu pengetahuan terhadap masyarakat yang mana disampaikan seperti dalam bentuk dongeng, kisah, lagu daerah, atau bahkan petuah-petuah dari tokoh-tokoh adat atau tokoh-tokoh pemimpin pada masa itu. Kemudian ciri-ciri folklore adalah penyebaran dan pewarisnya dilakukan secara lisan, kemudian bersifat anonim atau sampai sekarang tidak diketahui siapa pengarang dari cerita tersebut. Makanya contohnya itu seperti dongeng-dongeng yang telah kita dengar atau kisah nenek sihir, nenek lampir, itu tidak tahu siapa pengarangnya. Itu termasuk sebagai folklore atau kisah yang dari orang zaman dulu. Kemudian bergaya bahasa yang melebih-lebihkan atau menggunakan bajas hiperbola. Kadang-kadang juga menggunakan kata-kata klise, kemudian menggunakan kalimat pembuka seperti suatu hari, pada di sebuah gunung, dan juga menggunakan kata-kata penutup seperti demikianlah mereka hidup berbahagia selamanya, yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan. Fungsinya itu sebagai hiburan, pengetahuan, dan juga sebagai nilai pendidikan. Nah, juga memiliki milik bersama masyarakat pendukungnya. Jadi folklore itu milik bersama, tidak hanya pada satu daerah, tetapi untuk mencakup semua daerah. Kemudian ada jenis-jenis folklore yang akan dilanjut oleh Azra Humairah.
Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis folklore. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis folklore. Jadi jenis-jenis folklore itu ada 5. Yang pertama itu ada mitos, lalu legenda, lalu ada dongeng, nyanyian rakyat, dan juga upacara. Nah, mitos itu berasal dari bahasa Yunani, mitos ataupun dari bahasa Inggris itu mitologi, di mana mitos ini merupakan cerita dipercaya oleh beberapa kaum tertentu, di mana cerita ini itu bersifat tidak duniawi, di mana biasanya tokohnya itu adalah dewa, hewan, dan lain-lain. Kalau misalnya kalian pernah dengar tentang dewa Zeus ataupun Hera dan lain-lain, itu termasuk kepada mitos. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang legenda. Legenda ini sebenarnya hampir mirip dengan mitos, hanya saja bedanya legenda ini bersifat lebih duniawi dan tokohnya itu merupakan manusia. Nah, beberapa ciri legenda antara lain, yang pertama adalah bersifat duniawi, lalu yang kedua itu ditokohi oleh manusia, yang ketiga itu mereka merupakan milik bersama, lalu yang keempat itu sering mengalami perubahan karena legenda ini memiliki sifat yang dimana cerita itu disampaikan ear to ear atau telinga ke telinga dan bukan merupakan tulisan, sehingga sering terjadi penyimpangan. Lalu dia itu diwariskan secara turun-temurun dan banyak mengandung ajaran tentang kebaikan dan perilaku-perilaku baik dalam hidup. Nah, selanjutnya, menurut John Harold Barnard, legenda itu dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu legenda keagamaan, yang biasa dia itu menceritakan tentang tokoh-tokoh agama seperti Wali Songo dan lain-lain. Lalu yang kedua itu adalah legenda persorangan, di mana dia menjelaskan tentang satu orang tertentu, sebuah tokoh tertentu, seperti misalnya legenda Hang Tuah, legenda Panji Semirang, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu adalah legenda alam gaib. Nah, legenda alam gaib adalah sebuah legenda yang membahas tentang makhluk-makhluk dari alam gaib seperti genderuwo, kuntilanak, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah legenda tempat ataupun lokasi. Legenda tempat adalah kisah yang berhubungan dengan nama tempat ataupun bentuk topografi wilayah tertentu, misalnya seperti legenda Danau Toba dan lainnya. Nah, lalu yang ketiga saya akan membahas tentang dongeng. Nah, dongeng adalah cerita fiktif atau imajinatif yang diceritakan secara turun-temurun dan biasa terkandung pesan moral di dalamnya. Nah, dongeng ini seringkali diceritakan kepada anak-anak diharapkan dengan anak-anak tersebut dapat memiliki perilaku yang baik. Nah, salah jenis dongeng yang paling terkenal itu adalah fable, di mana fable ini merupakan cerita dengan tokoh hewan yang dapat berbicara dan bersifat seperti manusia. Lalu yang keempat itu adalah nyanyian rakyat. Menurut ahli folklore John Harold Barnard, nyanyian rakyat adalah jenis folklore yang terdiri antara teks dan juga lagu, di mana dalam nyanyian rakyat, teks dan lagu ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, biasanya dalam nyanyian rakyat ini satu teks yang sama dapat dinyanyikan dengan nada yang berbeda, dan sebaliknya nada yang berbeda dapat dinyanyikan dengan teks yang sama. Nah, jadi fleksibilitas inilah yang akhirnya membuat nyanyian rakyat ini menjadi jauh lebih sederhana dibandingkan lagu klasik ataupun lagu modern seperti saat ini. Selanjutnya itu adalah upacara. Nah, upacara merupakan serangkaian tindakan ataupun perlakuan yang diikat oleh hukum-hukum tertentu seperti hukum adat, hukum suku, hukum agama, dan kepercayaan. Contoh-contoh upacara itu ada seperti kayak upacara penguburan, upacara pembakaran, upacara pembangunan, pembangunan rumah, dan lain-lain. Nah, secara umum tujuan dari upacara itu ada 2. Yang pertama itu adalah sebagai ucapan terima kasih kepada kekuatan-kekuatan yang percaya telah memberikan perlindungan dan pertolongan serta menghindari amarah yang mungkin terjadi dari roh-roh tersebut. Lalu yang kedua itu adalah memperkuat keberadaan dan pengakuan akan peran kekuatan-kekuatan itu dalam kehidupan sehari-hari dalam kemasyarakatan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tradisi lisan yang masih lestari. Nah, yang pertama itu adalah wayang. Nah, kalau wayang itu kan merupakan suatu tradisi lisan yang masih akrab kan bagi kita. Jadi wayang ini diperkirakan sudah mulai sejak zaman praaksara, yang dimana pada zaman praaksara wayang ini dipergunakan sebagai media untuk berhubungan dengan roh-roh leluhur. Nah, namun dengan seiring berjalannya waktu, wayang ini sekarang menjadi sebuah jenis seni theatrical, yang dimana wayang ini memiliki intinya itu adalah boneka yang pipih, yang dimana boneka tersebut memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tokoh-tokoh dan sifat manusia. Awalnya wayang hanya berkembang di sekitaran Jawa dan Bali, namun sekarang sudah mulai berkembang di wilayah-wilayah lainnya hingga mancanegara. Dulu wayang ini sempat dijadikan sebagai sarana untuk berdakwah agama Islam di Jawa. Nah, lakon dalam cerita wayang pada umumnya mengambil tema dari epos Hindu, yaitu Mahabharata dan juga Ramayana. Nah, karena wayang banyak disukai dan mudah diterima di kalangan, muncullah berbagai macam jenis wayang. Yang pertama itu adalah wayang kulit, di mana wayang ini terbuat dari kulit dan biasanya diberikan cat untuk mempertegas karakteristik dari tokohnya.
Lalu yang kedua itu adalah wayang wong, di mana tokoh-tokohnya merupakan manusia dengan kostum. Lalu yang ketiga itu adalah wayang golek, di mana wayang ini terbuat dari kayu. Dan wayang ini bisa populer di Jawa Barat. Lalu yang keempat itu ada wayang beber yang menggunakan media gambar yang lakon-lakonnya ditulis di atas kertas berukuran 200 x 70 cm yang kemudian dibentangkan atau dibeberkan. Lalu yang kedua itu adalah makyong. Nah, kalau makyong ini adalah jenis pertunjukan tradisi lisan yang berasal dari Thailand Selatan, lalu kemudian masuk ke Indonesia melalui Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat. Nah, makyong ini kemudian menjadi bagian dari kebudayaan Melayu. Ada banyak unsur-unsur seni yang ada dalam pembentukan makyong, seperti drama, tari, musik, dan juga mimik. Nah, dialog disampaikan dalam bentuk prosa dan tanpa naskah. Nah, beberapa tokoh utamanya itu adalah punakawan atau para pengasuh, dan wak pedanda atau orang bijak dan ahli pengetahuan. Makyong sendiri berperan sebagai putri raja. Nah, cerita yang paling disukai dalam makyong itu adalah cerita cintanya makyong dengan dewa muda. Nah, namun yang unik dari cerita ini adalah pemeran dari drama ini tuh hanyalah perempuan, tidak laki-laki. Jadi makyong ini seringkali dianggap sebagai pertunjukan yang suci karena itu berisi tentang ucapan terima kasih terhadap Tuhan. Jadi biasanya makyong ini dimulai oleh beberapa doa yang dibacakan oleh panjak atau sanggoma. Lalu yang ketiga itu adalah didong. Didong merupakan kesenian tradisional yang berasal dari Aceh. Dengan dari bahasa Gayo, didong itu dapat juga berarti dengan denang ataupun donang, di mana dapat berarti sebagai menghibur diri dengan nyanyian. Nah, unsur-unsur yang ada dalam didong itu meliputi seni sastra, seni tari, dan juga seni suara. Tokoh utama dari tradisi ini adalah Ceh yang punya kemampuan untuk mengubah lagu. Untuk menghidupkan pertunjukan, saja-saja yang disampaikan oleh Ceh akan diiringi oleh ketukan tangan, takat kaki, dan ketukan nada pada panci. Isi saja dalam didong ini umumnya bercerita tentang kehidupan para petani. Lalu yang keempat itu adalah Rabab Pariaman. Nah, Rabab Pariaman adalah salah satu tradisi lisan yang berasal dari Sumatera Barat, di mana Rabab ini merupakan alat musik yang berjenis kordofon ataupun dia menggunakan senar. Kan, jadi alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik ataupun digeser seakan seperti memainkan biola. Lalu yang terakhir itu adalah tanggomo. Tanggomo merupakan satu jenis puisi tradisional dan tradisi lisan yang berasal dari provinsi Gorontalo. Pertunjukan puisi tersebut didirikan oleh satu orang yang disebut dengan Tomo Tanggomo. Lalu mereka datang dari berbagai latar belakang seperti petani, pedagang, nelayan, dan lain-lain. Dan mereka akan melakukan tanggomo dalam sela-sela bekerja. Nah, tanggomo ini bukan seni lisan yang sederhana karena dia dapat dilakukan di mana saja. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang jalur rempah pada masa praksara. Nah, jadi jalur rempah ataupun spice route adalah jaringan niaga rempah yang menghubungkan antara belahan barat dan juga timur dunia. Yang dimana jalur ini tuh melewati ujung barat Sumatera, India, Sri Lanka, Mesir, Afrika Timur dan juga Afrika Selatan hingga Mediterania dan juga Eropa. Perjalanan melewati jalur ini menempuh jarak kurang lebih 15.000 km. Nah, bagaimana namanya di jalur rempah ini akan dilakukan perdagangan rempah di mana para lain itu adalah lain lada, merica, cengkeh, kayu manis dan juga pala. Nah, jalur rempah merupakan jalur perdagangan tertua di peradaban manusia. Itu sudah ada sekitar 4.500 tahun lalu, sekitar 2.500 sebelum Masehi. Lalu dipercayai nenek moyang bangsa Indonesia itu adalah ras Australomelanozoid yang datang ke Nusantara kurang lebih pada abad 2500 sebelum Masehi atau sekitar 4.500 tahun lalu. Nah, diperkirakan mereka datang dari Asia bagian Tenggara setelah sebelumnya menetap di India dalam beberapa waktu tertentu. Sumber lain juga menyebutkan bahwa mereka adalah gelombang pertama bangsa Melayu Austronesia atau bangsa Proto-Melayu yang datang ke Nusantara dari Yunan melalui dua jalur, jalur barat dan jalur timur. Mereka itu dapat sampai ke Indonesia itu melalui dengan cara bermigrasi, dan migrasi ini tentunya dapat berkembang tidak jauh karena adanya perkembangan kontek, yaitu penemuan kapal layar dan juga perkembangan kemampuan manusia untuk dapat memahami arah mata angin. Nah, rempah Nusantara sudah masuk ke Tiongkok sejak abad ke-2 sebelum Masehi, seabad sebelum terbentuknya jalur sutra. Jadi dapat dipercayai bahwa jalur sutra itu merupakan jalur rempah karena di dalam jalur rempah ini, dalam perdagangan rempah itu akan digunakan sutra sebagai alat tukar. Jadi sebenarnya yang dibeli dalam jalur sutra itu adalah rempah-rempah dari Indonesia, namun dia digunakan sutra sebagai alat tukarnya. Jadi dapat disebutkan bahwa jalur sutra merupakan jalur rempah. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang jalur rempah pada masa praksara. Nah, jalur rempah pada masa
yaitu bukti arkeologis dan juga bukti tulis. Nah, kemampuan berlayar nenek moyang itu sudah mulai ada sejak 4.000 sampai 4.500 sampai 5.000 tahun yang lalu. Ditemukan melalui gambar perahu layar dan manusia dengan senjata terselip di pinggang di situs liang kacamata Kalimantan Selatan. Nah, mereka adalah kelompok manusia Austronesia yang masuk ke pedalaman Kalimantan melalui jalur sungai menggunakan perahu rakit dan dayung. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, dayung sebagai penggerak perahu mulai digabungkan dengan kapal layar sehingga perahu dapat bergerak dengan lebih cepat. Nah, di Galeri Mesir juga terdapat lukisan yang menggambarkan ekspedisi kapal besar yang diprakarsai oleh Ratu Hatshepsut yang berlangsung pada 1933 sampai 1482 sebelum Masehi. Nah, di bawah lukisannya terdapat tulisan huruf hieroglif yang menjelaskan kapal itu membawa pulang berbagai jenis tanaman dan bahan wangian untuk pemujaan. Nah, selain itu juga di dalam lubang hidung Ramses kedua itu pada tahun 1224 sebelum Masehi ditemukan lada hitam sebagai pengawetan mumi. Nah, rempah-rempah tersebut diperkirakan diyakini dibawa oleh pelaut-pelaut Nusantara. Nah, selanjutnya itu adalah bukti tulis. Nah, sumber tertulis dari India dari abad ke-3 sebelum Masehi berulang kali menyebut Jawa sebagai asal rempah-rempah. Nah, kitab petunjuk pelaut-pelautan Eritrea, nama kuno Yunani untuk Samudra Hindia juga menyebut bahwa kapal rempah-rempah itu berasal dari arah timur. Nah, meskipun demikian, sampai permulaan abad Masehi, India masih berfokus dalam perdagangan emas. Dalam perkembangannya terjadi kekacauan besar di Asia Tengah, termasuk utama emas India. India sempat mengimpor emas dari Romawi, tapi hal itu tidak berlangsung lama karena segera dilarang oleh Kaisar Vespasianus. Nah, India kemudian mencari sumber emas dan mitra niaga yang baru. Berdasarkan informasi dalam kitab besar India, dikatakanlah sumber emas yang baru tersebut ada di Nusantara. Nah, itulah akhirnya yang membuat cikal bakal pelayaran ke Nusantara. Nah, dalam perjalanan waktu, India menyadari bahwa emas yang dimaksud dalam wisata tersebut adalah rempah-rempah. Nah, selain lada dan kayu manis, ditemukan juga cengkih, pala, kayu cendana, kapur barus, kemenyan, dan berbagai hasil hutan. Sejak abad-abad pertama Masehi, kota dalam Nusantara dengan India semakin berkembang. India menawarkan tekstil untuk dibarter dengan rempah. Rempah-rempah Nusantara pun membanjiri pasar Romawi. Romawi ketika itu tengah menikmati Pax Romania yang meningkatkan permintaan atas rempah. Pax Romania adalah periode panjang yang dilakukan damai dan minim ekspansi militer selama 206 tahun. Lalu juga ditemukan tulisan dari Pliny the Elder dalam catatan perjalanannya menyebutkan tentang para pelaut pemberani dari timur yang datang membawa kayu manis dengan menggunakan perahu sederhana. Perahu ini sedemikian sederhana sehingga Plinius mengatakan mereka bukan digerakkan oleh layar melainkan oleh semangat dan keberanian. Plinius sendiri menyebutkan daerah itu Ethiopia, tapi dia meyakini tanaman tersebut bukan tanaman endemik dari Asia Tenggara. Membanjirnya rempah Nusantara di wilayah Kekaisaran Romawi diperjelas dengan pembentukan peta Guide to Geography yang dibuat oleh astronom Alexandria yang bernama Claudius Ptolemaeus. Dalam peta tersebut, Ptolemaeus menulis nama sebuah kota yang bernama Barus. Tempat ini merupakan tempat pelabuhan kuno sumber kapur, barus, komoditas yang diburu pelaut Yunani, Romawi, Mesir, Arab, Tiongkok, dan Hindustan pada masa itu. Nah, bagaimana dengan Tiongkok? Nah, hingga abad ke-1 Masehi, Tiongkok masih berfokus dalam perdagangan melalui darat dengan Timur Tengah, Asia Barat. Perdagangan jalur darat itu memang sudah dibuka melalui Funan, tapi dilakukan sejauh terkait dengan Asia Barat. Nah, kota dengan Nusantara baru dimulai sejak abad ke-2 Masehi. Berita Tiongkok menyebutkan utusan Raja Bian dari Kerajaan Jawa, Yedio, berkunjung ke Tiongkok pada tahun 1301 Masehi. Berita dari dinasti Han abad ke-3 Masehi menyebutkan tentang kewajiban bagi para pejabat tinggi yang tidak menghadap kaisar untuk menggulung cengkih untuk menghilangkan bau mulut. Sumber lain menyebutkan cengkih atau Chi Soteng Hyang dari Mowo atau Maluku yang digambarkan berbentuk seperti paku. Nah, adanya kontak dengan Tiongkok juga dibuktikan dengan catatan perjalanan ke Jawa atau Yevoto Shepo melalui laut dari dua pendeta Buddha yaitu Farshen dan Gunabarman. Nah, sejak saat itu Tiongkok mendapat pasokan rempah dari Nusantara secara berkala meskipun dalam jumlah yang terbatas.
Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang spesifik dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sejarah itu bersifat misterius, tidak bisa ditebak-tebak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.